Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aina Rohmahayati dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kreatif problem solving. Nah, pada kesempatan kali ini juga, ada beberapa bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai definisi model pembelajaran kreatif problem solving, dan yang kedua mengenai sintaks model pembelajaran kreatif problem solving. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi model pembelajaran kreatif problem solving. Menurut Karen Pepkin pada tahun 2009, model pembelajaran kreatif problem solving atau yang disingkat CPS adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Sedangkan menurut Pepkin dalam Muslih tahun 2007, creative problem solving adalah ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan atau permasalahan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah akan memperluas proses berpikir. Nah, dengan model ini diharapkan ketika siswa dihadapkan dengan suatu masalah, mereka dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai sintaks model pembelajaran kreatif problem solving menurut Osborne dalam Huda tahun 2014. Yang pertama yaitu objective finding. Pada tahapan yang pertama ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Siswa mendiskusikan situasi permasalahan yang diajukan guru dan membrainstorming sejumlah tujuan atau sasaran yang bisa digunakan untuk kerja kreatif. Kemudian yang kedua, first finding. Siswa membrainstorming semua fakta yang mungkin berkaitan dengan sasaran tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, problem finding. Salah satu aspek terpenting dari kreativitas adalah mendefinisikan kembali perihal permasalahan agar siswa bisa lebih dekat dengan masalah sehingga memungkinkannya untuk menemukan solusi yang lebih jelas. Kemudian yang keempat, idea finding. Gagasan-gagasan siswa didaftar agar bisa melihat kemungkinan menjadi solusi atas situasi permasalahan. Nah, selanjutnya yaitu solution finding. Gagasan-gagasan yang memiliki potensi terbesar dievaluasi bersama, sehingga menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir yaitu acceptance finding. Pada tahapan yang terakhir ini, siswa mulai mempertimbangkan isu-isu nyata dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah. Kemudian, siswa diharapkan sudah memiliki cara baru untuk menyelesaikan masalah dengan secara kreatif. Nah, teman-teman, karena tadi sudah disampaikan mengenai sintaks model pembelajaran kreatif problem solving, sekarang kita akan melakukan simulasi model kreatif problem solving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Bagaimana nih? Masih semangat belajar bersama Ibu? Ya, terima kasih. Semoga selalu tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi gelombang bunyi. Nah, sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa yang dimaksud gelombang bunyi? Ya, belum ada yang tahu ya. Atau ada yang tahu bagaimana bunyi bisa didengar di telinga? Kemudian, dari mana sumber bunyi tersebut? Dan mengapa bunyi tersebut bisa kita dengar di telinga? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika belum ada yang bisa menjawab, kalian bisa diskusikan bersama kelompok. Nah, sebelum itu, silahkan sekarang kita mulai membentuk beberapa kelompok dengan anggota kelompoknya 4 orang. Silahkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, nah kemudian duduknya per kelompok ya. Jadi setiap kelompoknya harus berkumpul. Nah, anak-anak, karena sekarang sudah duduk berkelompok, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tadi sebutkan, silahkan itu menjadi bahan diskusi untuk kalian semua. Kalian juga harus mampu mengumpulkan beberapa sumber atau fakta mengenai gelombang bunyi. Kumpulkan terlebih dahulu, kemudian pahami analisis, sehingga kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian setelah itu, tuliskan di buku catatan masing-masing atau di buku catatan salah satu orang perwakilan dari kelompoknya untuk menuliskan gagasan-gagasan yang kalian dapatkan setelah kalian mencari atau mengumpulkan sumber mengenai gelombang bunyi. Nah, yang selanjutnya, setelah itu, setelah kalian menuliskan gagasan-gagasan tersebut, kita nanti akan bersama-sama menemukan gagasan yang tepat untuk menjawab atau menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang tadi Ibu sampaikan mengenai gelombang bunyi. Dan selanjutnya nanti kita akan diskusi bersama-sama dan menemukan solusi dari permasalahan mengenai gelombang bunyi. Bisa dipahami anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, sekarang silahkan untuk mulai berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dari simulasi model pembelajaran kreatif problem solving, karena itu hanya secara singkatnya saja. Artinya, tidak disampaikan mengenai tahapan atau perbincangan dari siswa. Jadi itu hanya beberapa tahapan yang hanya disampaikan oleh guru saja. Jadi teman-teman bisa mencari sumber yang lain yang lebih lengkap mengenai simulasi ataupun mengenai model pembelajaran kreatif problem solving ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.